Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Nabila Putri dengan NIM C1B0231112, mahasiswi S1 Manajemen Universitas Jambi. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang sangat penting dalam dunia bisnis modern, yaitu manajemen hubungan pelanggan atau yang biasa kita sebut CRM. Nah, presentasi ini merangkum seluruh materi dari pertemuan ke-9 hingga ke-15 yang telah dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, materi-materi ini tidak hanya penting secara teori, tapi juga sangat relevan dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal bagaimana perusahaan menjaga loyalitas pelanggan, memanfaatkan data, hingga membangun sistem relasi yang kuat dan berkelanjutan. Baiklah, mari kita mulai dari pertemuan ke-9. Pertemuan 9 dengan judul Pengantar CRM dan Studi Kasus Telkomsel. Nah, di awal materi ini kita dikenalkan pada istilah CRM atau Customer Relationship Management, yaitu suatu strategi bisnis yang berorientasi pada pelanggan yang bertujuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Nah, CRM bukan sekedar teknologi, tetapi strategi menyeluruh yang mencakup pengumpulan data pelanggan, pemahaman kebutuhan, hingga pelayanan yang personal. Nah, jadi mengapa sih CRM begitu penting? Nah, jadi karena pelanggan yang puas tidak hanya akan membeli lagi, tetapi juga merekomendasikan produk ke orang lain. Nah, dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, menjaga pelanggan jauh lebih hemat daripada mencari pelanggan baru. Nah, studi kasus menarik yang dibahas adalah Telkomsel, yang menggunakan CRM secara intensif. Telkomsel memanfaatkan teknologi untuk mengetahui siapa saja pelanggan mereka sampai tingkat lokasi BTS atau Base Transceiver Station. Nah, ini tuh artinya mereka tahu berapa banyak sih pengguna smartphone di suatu daerah, siapa saja yang menggunakan data tinggi, hingga kategori pelanggan high value customer. Nah, selain itu, Telkomsel juga punya program loyalitas seperti Telkomsel Point dan berbagai touch point atau titik kontak pelanggan seperti call center 188, media sosial, dan layanan digital lainnya. Nah, di akhir pertemuan, kita juga mendapatkan tugas menganalisis penerapan CRM pada UMKM, yaitu Kedai Kopi Simpang Jelutung di Kota Jambi. Ini memberi kita gambaran bahwa CRM bukan hanya milik perusahaan besar, tapi juga bisa diterapkan di usaha kecil dengan pendekatan yang sesuai. Nah, selanjutnya pertemuan 10 dengan judul Peran Data Analis dalam CRM, di mana pertemuan ini mengangkat peran data analis dalam strategi CRM. Di era digital saat ini, data itu adalah aset. Nah, data analis bertugas untuk mengubah data pelanggan yang tersebar menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, CRM menyimpan berbagai informasi mulai dari nama pelanggan, preferensi belanja, riwayat pembelian, keluhan, hingga channel komunikasi yang mereka gunakan. Nah, jadi semua informasi ini disimpan dalam satu sistem yang disebut Pusat Data Pelanggan atau Customer Data Platform. Nah, dengan data tersebut, analis bisa memetakan segmentasi pelanggan seperti pelanggan aktif, pelanggan risiko tinggi churn, pelanggan premium, dan lainnya. Nah, segmentasi ini membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kita juga belajar tentang teknologi yang digunakan, seperti SQL, Python, serta visualisasi data dengan Tableau dan Power BI. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata dari tantangan penerapan Big Data, seperti yang pertama, infrastruktur digital yang belum merata, kedua, kekurangan SDM terampil, ketiga, biaya implementasi yang mahal, lalu yang terakhir, ancaman keamanan dan privasi data. Nah, semua ini tuh menunjukkan bahwa peran data analis tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek strategis perusahaan. Nah, pertemuan 11 dengan judul Penciptaan Nilai Pelanggan dalam CRM, di mana CRM ini bukan hanya tentang menyimpan data, tetapi juga menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, nilai pelanggan di sini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, nilai fungsional, yaitu sejauh mana produk atau layanan menyelesaikan masalah pelanggan. Lalu yang kedua, nilai emosional, yaitu hubungan positif yang dibangun melalui komunikasi personal. Lalu yang ketiga, nilai sosial dan biaya, yaitu keterlibatan pelanggan dalam komunitas merek dan persepsi bahwa harga itu sepadan dengan manfaat yang diberikan. Nah, CRM ini memungkinkan perusahaan
untuk menciptakan nilai dengan memberikan layanan yang relevan dan tepat waktu. Lalu membangun hubungan emosional melalui pendekatan personal dan memberi penghargaan melalui program loyalitas. Nah, kita juga melihat contoh penerapan CRM di berbagai industri. Yang pertama di e-commerce, di mana CRM digunakan untuk memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja. Lalu di perbankan, CRM membantu mencocokkan penawaran keuangan dengan profil nasabah. Lalu di manufaktur B2B, CRM ini memperkuat koordinasi proyek dengan klien. Bahkan, di kesehatan, CRM digunakan untuk mengelola janji tamu dan pelayanan yang personal. Nah, jadi poin penting di sini adalah nilai pelanggan bukan hanya diukur dari uang yang mereka belanjakan, tetapi dari hubungan jangka panjang yang bisa dibangun. Lalu pertemuan ke-12 dengan judul penerapan AI dalam CRM. Nah, materi ini membahas kecerdasan buatan atau AI dan dampaknya pada CRM. Nah, di era teknologi, AI ini membantu perusahaan membuat sistem CRM menjadi lebih cerdas, otomatis, dan personal. Beberapa contoh penerapan AI dalam CRM: yang pertama, chatbot yang melayani pelanggan 24 jam tanpa istirahat. Lalu yang kedua, prediksi perilaku pelanggan. Misalnya, apakah mereka berisiko churn. Lalu yang ketiga, rekomendasi produk seperti yang dilakukan Netflix atau Tokopedia. Lalu yang terakhir, analisis sentimen pelanggan dari media sosial. Nah, selain itu, AI juga digunakan untuk otomatisasi. Misalnya, sistem bisa otomatis mengirimkan email ulang tahun ke pelanggan, atau menandai pelanggan yang tidak aktif selama 30 hari. Namun, agar berhasil, perusahaan itu harus punya data yang berkualitas, sistem CRM yang terintegrasi, pelatihan untuk staf, dan melakukan evaluasi terus-menerus. Nah, AI hanya akan seefektif data dan sistem yang mendukungnya. Lalu, pertemuan 13 dengan judul pentingnya peran customer service dalam CRM. Nah, di pertemuan ke-13, kita membahas peran yang sangat krusial dalam sistem Customer Relationship Management, yaitu Customer Service atau CS. Nah, dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, layanan pelanggan bukan hanya pelengkap, melainkan merupakan bagian inti dan strategis dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan. Nah, CS ini adalah ujung tombak dalam implementasi CRM, di mana karena merekalah yang langsung berhadapan dan berinteraksi dengan pelanggan setiap hari. Nah, kesan pelanggan terhadap perusahaan seringkali lebih ditentukan oleh bagaimana mereka diperlakukan oleh staf layanan pelanggan dibandingkan oleh iklan atau produk itu sendiri. Nah, jadi materi ini menekankan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, di mana interaksi yang ramah, cepat, dan empatik akan membentuk pengalaman positif. Nah, jadi ketika pelanggan merasa didengar dan dihargai, kepercayaan pun tumbuh. CS juga harus mampu menyelesaikan masalah dengan efektif. Misalnya, jika terjadi kesalahan pesanan, CS itu seharusnya bukan hanya mengganti produk, tetapi juga menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan solusi tambahan. Lalu yang kedua, mengurangi churn rate dan meningkatkan retensi. Nah, jadi churn rate ini adalah tingkat pelanggan yang berhenti menggunakan layanan, di mana pelanggan yang kecewa karena pelayanan yang buruk akan dengan mudah beralih ke kompetitor. Sebaliknya, layanan pelanggan yang baik akan memperkuat loyalitas jangka panjang. Lalu yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan dan pemasaran dari mulut ke mulut, di mana CS yang profesional akan membantu membangun citra positif perusahaan, di mana pelanggan yang puas itu cenderung merekomendasikan bisnis kepada orang lain, menciptakan efek promosi alami yang sangat berharga. Lalu yang keempat, menjadi sumber insting bagi perusahaan.
di mana interaksi dengan pelanggan setiap hari membuat CS kaya akan informasi penting. Keluhan, pertanyaan, dan saran yang mereka dengar itu bisa dijadikan masukan untuk pengembangan produk dan peningkatan layanan. Lalu yang kelima, efisiensi operasional. Nah, dengan dukungan teknologi CRM, CS ini dapat menyederhanakan proses pelayanan. Basis data pelanggan yang lengkap, fitur chatbot, dan sistem manajemen tiket adalah contoh bagaimana CRM mendukung CS untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, studi kasus yang dibahas dalam PPT adalah menggambarkan kedai kopi belahan jiwa yang kehilangan pelanggan setia karena pelayanan yang kurang empati. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa sekali saja pelanggan itu kecewa, mereka bisa pergi selamanya. Dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran CS dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya pertemuan ke-14 dengan judul Manajemen Jaringan Pelanggan atau Customer Network Management. Nah, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, pertemuan ke-14 membawa kita ke tingkat lebih lanjut, yaitu manajemen jaringan pelanggan, di mana CRM tidak hanya terbatas pada hubungan satu persatu dengan pelanggan, tetapi juga mencakup pengelolaan seluruh jaringan interaksi pelanggan secara sistematis dan strategis. Nah, manajemen jaringan pelanggan mencakup proses sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan sentralisasi data. Nah, jadi langkah pertama dalam CRM adalah mengidentifikasi setiap titik kontak pelanggan, seperti media sosial, email, telepon, situs web, hingga toko fisik. Nah, semua data ini kemudian dicatat dalam satu sistem CRM sehingga membentuk profil pelanggan 360 derajat. Lalu yang kedua, segmentasi dan personalisasi, di mana setelah data terkumpul, pelanggan dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria seperti umur, lokasi, kebiasaan belanja, atau potensi nilai jangka panjang. Nah, setiap segmen lalu diperlakukan secara berbeda agar komunikasi dan penawaran lebih relevan dan efektif. Misalnya, pelanggan aktif diberi reward khusus, sementara pelanggan pasif diberi penawaran comeback. Lalu yang ketiga, manajemen interaksi dan komunikasi multi saluran, di mana CRM memungkinkan perusahaan berkomunikasi secara konsisten melalui berbagai saluran. Kampanye pemasaran bisa diotomatisasi, proses penjualan bisa dipantau real time, dan layanan pelanggan bisa disesuaikan berdasarkan histori interaksi sebelumnya. Lalu yang keempat, pengembangan hubungan dan loyalitas, di mana hubungan pelanggan itu harus terus dikembangkan. CRM membantu perusahaan bersikap proaktif, misalnya mengirim pengingat otomatis, meminta feedback, atau memberi ucapan ulang tahun. Nah, jadi semua ini akan memperkuat emosional bonding antara pelanggan dan brand. Nah, lalu yang kelima, analisis dan pelaporan CRM. Itu juga memiliki fungsi analisis yang sangat berguna. Nah, kita bisa mengukur kepuasan pelanggan, tingkat retensi, lifetime, value pelanggan, hingga efektivitas kampanye pemasaran. Nah, semua itu menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Lalu yang keenam, kolaborasi internal dan peran teknologi, di mana CRM memfasilitasi kerjasama antar tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, dengan membagikan informasi pelanggan yang sama. Nah, jadi hal ini menghindari kesalahan komunikasi dan menjamin pelanggan mendapatkan pengalaman yang konsisten di setiap titik kontak. Nah, studi kasus PT Indonesia Telkom ini menunjukkan bahwa ketika sistem penanganan keluhan tidak efisien, respon lambat, keluhan ditangani secara umum, dan tidak ada komunikasi berkala, dampaknya adalah turunnya skor kepuasan pelanggan atau CSAT dan meningkatnya churn rate. Nah, jadi oleh karena itu, CRM harus dirancang ulang secara menyeluruh agar lebih responsif, personal, dan terintegrasi.
Ini mencakup pemanfaatan teknologi, pelatihan staf, dan perbaikan proses kerja internal. Lalu pertemuan ke-15 yaitu korelasi CRM dan SRM atau Supplier Relationship Management. Nah, pertemuan ke-15 membahas hubungan erat antara CRM dan SRM. Nah, CRM berfokus pada hubungan dengan pelanggan, sedangkan CRM ini fokus pada hubungan dengan pemasok. Meskipun mereka menangani sisi yang berbeda dari rantai nilai, keduanya sebenarnya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan bisnis modern. Berikut beberapa titik kesamaan dan korelasinya. Yang pertama, fokus pada hubungan jangka panjang. Baik CRM maupun SRM ini bertujuan membangun loyalitas dan kepercayaan, di mana CRM ingin menjaga pelanggan tetap setia, sementara CRM ini menjaga pemasok tetap mendukung kebutuhan bisnis secara konsisten. Lalu yang kedua, pengelolaan data yang sistematis. Nah, keduanya memerlukan data yang lengkap, terstruktur, dan dapat dianalisis. Nah, di mana dalam CRM, baik itu riwayat pembelian, preferensi, feedback, dalam CRM itu riwayat pengiriman, kualitas bahan, keandalan vendor. Lalu yang ketiga, kolaborasi dan integrasi strategis, di mana dalam era supply chain digital, keberhasilan CRM ini seringkali bergantung pada efektivitas CRM. Misalnya, jika pemasok gagal mengirim barang tepat waktu, pelanggan juga akan terdampak dan kecewa. Lalu yang keempat, penciptaan nilai bersama, di mana CRM menciptakan nilai melalui layanan pelanggan, sedangkan CRM menciptakan nilai melalui stabilitas pasokan. Nah, jika keduanya berjalan sinergis, maka perusahaan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan menjaga efisiensi operasional. Lalu, studi kasus yang dibahas dalam PPT adalah PT Sinar Abadi Elektronik, di mana memperlihatkan risiko ketika hanya bergantung pada satu pemasok chipset smartphone. Nah, ketika pemasok itu mengalami gangguan, pelanggan pun ikut terdampak. Ini menunjukkan bahwa CRM yang baik tidak akan maksimal jika CRM-nya lemah. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-16 ini kita akan membahas topik penting sebagai penutup mata kuliah manajemen hubungan pelanggan, yaitu tentang tantangan dalam implementasi CRM serta tujuan akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui CRM. Nah, seperti kita tahu bahwa CRM itu bukan sekadar alat atau aplikasi, di mana CRM adalah perubahan strategi menyeluruh dalam cara perusahaan memahami, melayani, dan mempertahankan pelanggan. Tapi dalam praktiknya, implementasi CRM itu sering tidak mudah. Nah, adapun tantangan implementasi CRM, tantangan pertama datang dari sisi sumber daya manusia, di mana banyak karyawan yang masih menolak perubahan karena belum terbiasa dengan teknologi atau merasa terancam. Namun, selain itu, kurangnya dukungan dari manajemen atas juga membuat proyek CRM kehilangan arah. Ditambah lagi, pelatihan yang tidak memadai membuat penggunaan sistem CRM itu tidak optimal. Nah, selanjutnya adalah tantangan teknis dan data, di mana banyak perusahaan itu masih memiliki data pelanggan yang tidak lengkap atau tidak terstandar. Belum lagi sistem lama yang sulit diintegrasikan dengan CRM modern menjadi hambatan besar. Lalu, dari sisi strategis dan finansial, nah, seringkali perusahaan memulai implementasi CRM itu tanpa tujuan bisnis yang jelas. Biaya tambahan seperti pelatihan, integrasi, dan pemeliharaan juga sering tidak diperhitungkan sejak awal. Bahkan, ada yang salah memilih sistem CRM, sehingga akhirnya tidak cocok untuk digunakan. Nah, selanjutnya, tujuan akhir dari CRM. Nah, meski banyak tantangan, CRM itu tetap memberikan manfaat
strategis jangka panjang jika diterapkan dengan benar. Adapun tujuan utama CRM ini adalah yang pertama, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui layanan yang personal dan tepat sasaran. Lalu yang kedua, meningkatkan pendapatan dan efisiensi operasional dengan sistem yang terpusat dan otomatis. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya akuisisi pelanggan karena pemasaran bisa lebih tepat sasaran. Lalu yang keempat, mendapatkan wawasan bisnis berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Nah, dan yang paling penting adalah membangun hubungan jangka panjang yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, sebagai kesimpulan dari seluruh materi pertemuan 9 hingga 16, kita dapat memahami bahwa Customer Relationship Management atau CRM bukan hanya tentang penggunaan sistem digital, tetapi merupakan strategi bisnis yang holistik, di mana CRM itu berperan dalam membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan yang kuat melalui layanan yang personal, data yang terintegrasi, dan pendekatan yang konsisten. Dalam prosesnya, kita melihat bagaimana CRM ini melibatkan berbagai aspek penting seperti customer service yang menjadi wajah perusahaan, peran analis data untuk mengenali perilaku pelanggan, penerapan AI untuk otomatisasi, serta kolaborasi dengan pemasok yang berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan. Nah, meskipun implementasinya penuh tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi maupun strategi, CRM ini tetap memberikan dampak besar bagi perusahaan. Nah, jika dikelola dengan baik, CRM tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga membantu perusahaan tumbuh secara berkelanjutan dan tetap unggul dalam persaingan. Demikianlah rangkuman materi pertemuan 9-16 dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kita terapkan baik di tugas maupun nanti dalam dunia kerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.